Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial. Di dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah panduan lengkap, yaitu panduan SEO WordPress, di mana saya akan memberikan cara bagaimana melakukan optimalisasi ke dalam website WordPress. Panduan saya akan buat langkah demi langkah secara berseri, dan saya akan gabungkan di dalam satu playlist, yaitu playlist SEO WordPress. Jadi Anda bisa mempelajarinya nanti langkah demi langkahnya di dalam playlist tersebut. Bagi Anda yang membutuhkan buku panduan SEO, Anda bisa baca buku saya SEO Domination, di mana saya di sini menggunakan SEO dengan menggunakan AI. Jadi saya menggunakan teknik SEO modern untuk kebutuhan zaman sekarang, yaitu zaman AI. Anda bisa baca buku ini untuk kebutuhan Anda dalam mengoptimasi website. Sekarang kita lanjut ke dalam panduannya. Saya akan berikan penjelasan dulu bagi Anda yang belum tahu tentang apa itu SEO. Jadi SEO adalah serangkaian strategi atau upaya atau teknik ya yang dilakukan sedemikian rupa agar website bisa lebih mudah diketemukan oleh calon pelanggan atau pencari informasi yang membutuhkan suatu informasi atau membutuhkan suatu jasa atau membutuhkan suatu produk melalui mesin pencari Google. Di mana tujuan utama dari SEO adalah meningkatkan posisi website pada hasil pencarian organik di mesin pencari Google, sehingga mendapatkan lebih banyak pengunjung yang relevan melalui kata kunci tertentu ya yang dibidik. Jadi tanpa harus mengandalkan iklan berbayar. Jadi kan kalau kita mau promosi lewat Google ada dua cara. Cara pertama adalah lewat Google Ads, yaitu kita pasang iklan di Google. Ini adalah cara paling mudah, paling singkat, dan paling cepat. Anda bisa pelajari juga, saya ada tutorial Google Ads, Anda bisa pelajari itu. Dan cara kedua adalah dengan SEO, yaitu dengan cara organik atau natural. Jadi berbedanya kalau dengan Google Ads Anda bayar ke Google untuk website Anda akan muncul di hasil pencarian, tapi kalau dengan Google Ads, kalau dengan SEO Anda tidak perlu bayar karena SEO itu gratis. Namun SEO itu butuh teknik, butuh pengetahuan, dan juga butuh kesabaran karena dia butuh waktu untuk melakukan optimasi. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan saya akan berikan contoh. Contoh pertama adalah seseorang membutuhkan jasa audit untuk perusahaannya dan mengetikkan di Google dengan kata kunci jasa audit perusahaan. Dan kemudian website kantor akuntan atau konsultan akuntan ya atau konsultan keuangan, di mana websitenya sudah dioptimasi dengan menggunakan SEO, maka bisa berpeluang muncul di halaman pertama Google dan mendapatkan calon klien baru dari pencarian Google tersebut dengan kata kunci jasa audit perusahaan. Jadi di dalam SEO itu yang bagusnya di halaman pertama ya. Kalau halaman pertama itu orang masih suka scroll dari atas ke bawah, cari-cari website, informasi-informasi. Tapi kalau halaman 2 kebanyakan orang udah males, apalagi halaman 3 biasanya udah dilewatin cari kata kunci lain. Jadi apapun kata kunci yang Anda bidik nantinya pastikan nanti bisa nongol di halaman pertama, entah posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4, atau posisi 10 sekalipun gak jadi masalah. Yang penting dia nongol dulu di dalam halaman pencarian di halaman pertama. Itu arti tandanya Anda sudah berhasil melakukan SEO. Saya akan kasih contoh lagi. Contoh kedua adalah seorang pemilik usaha ingin membuat identitas merek dan mengetikkan di Google jasa desain logo profesional, di mana ada orang nih punya usaha, pengen bikin kop surat, pengen bikin macam-macam yang berkaitan dengan identitas perusahaannya, namun dia belum punya logo. Biasanya perusahaan baru belum punya logo, dia mau cari jasa desainer logo yang profesional, maka dia ketikkan aja jasa desain logo profesional. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan nanti sama website-website penyedia jasa desain logo yang sudah melakukan SEO ke dalam websitenya tentu saja bisa mudah diketemukan dibandingkan kompetitor yang lain. Jadi itu kenapa pentingnya SEO Anda harus lakukan di dalam website Anda. Percuma website Anda keren, percuma website Anda desainnya bagus, percuma
website Anda apa namanya, cantik sedemikian rupa, modern sedemikian rupa, tapi nggak bisa diketemukan melalui mesin pencari. Jadi bagaimana nanti bisa mendapatkan pelanggan dari mesin pencari? Karena Google ini adalah apa namanya, marketing yang paling handal ya, yang bisa mempromosikan website Anda, bisnis Anda 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, nggak perlu bayar. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah mengoptimalkan website Anda, melakukan SEO ke dalam website Anda. Dan saya akan masuk ke dalam contoh yang ketiga ini, yaitu sebuah perusahaan membutuhkan website baru atau membutuhkan website untuk mewakili perusahaan tersebut di dunia maya. Dan kemudian dia mulai mencari di Google jasa pembuatan website perusahaan. Dan website-website yang menawarkan jasa pembuatan website perusahaan yang bisa mengoptimalkan kata kunci ini, maka dia akan mendapatkan klien dari Google dengan mudah dan cepat dan bisa memenangkan persaingan tanpa harus memasang iklan. Kira-kira kurang lebih seperti itu ya gambarannya. Dan contoh yang keempat, saya kasih lagi satu contoh. Seorang pemilik bisnis ingin meningkatkan penjualan online dengan mengetikkan jasa digital marketing. Nah, ini untuk membuka peluang nih, kalau Anda udah bisa jasa SEO, nanti Anda bisa memberikan juga jasa SEO untuk para pemilik bisnis, bikinin website dia, kasih jasa SEO. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Nanti silakan dimanfaatkan ilmunya, pengetahuannya. Namun sebelum Anda kasih praktek ke orang, Anda praktekkan dulu ke dalam usaha Anda. Kalau usaha Anda sudah mulai bagus dengan SEO, Anda bisa nanti nih kasih jasa layanan SEO. Ilustrasinya yang dari penjelasan saya adalah pertama-tama pencari informasi ingin mendapatkan sesuatu, entah itu informasi tentang produk, informasi tentang jasa, informasi tentang layanan dan lain sebagainya. Kemudian cara yang paling gampang adalah dia menggunakan Google untuk mencari informasi tersebut, apa yang dia butuhkan. Jadi dia misalkan membutuhkan jasa audit, tentu saja dia ketikkan aja jasa audit perusahaan. Kemudian hasil pencarian muncul, kemudian website Anda nih yang bergerak di bidang jasa audit atau jasa akuntansi itu bisa ada di dalam halaman 1 atau top 10 di hasil pencarian, maka nanti Anda berpeluang untuk mendapatkan klien, di mana klien itu mengunjungi website Anda, melihat informasi yang Anda berikan, mereka tertarik, kemudian mengontak Anda, udah pasti kontak. Dan di websitenya juga nanti harus dipasangi informasi yang jelas, alamat, kontak, email, WhatsApp, telepon, dan sebagainya. Pastikan tambahkan tombol website agar orang bisa langsung menghubungi Anda dari website melalui WhatsApp-nya. Dan kemudian tinggal nanti ya marketing offline ya, ini ya pendekatan secara offline, bertukar informasi, ngasih proposal, diskusi dan lain sebagainya, dan kemudian dia bisa tertarik dan akhirnya bisa menjadi klien Anda, dan di situ Anda bisa mendapatkan keuntungan dari SEO yang Anda terapkan di dalam website Anda. Dan untuk teknik dasar SEO yang perlu Anda kuasai adalah yang pertama optimasi metadata SEO. Itu sangat penting. Saya akan berikan nanti bagaimana cara optimasinya metadata, dan saya juga akan jelaskan metadata itu apa. Dan kemudian optimasi konten website, saya juga akan jelaskan bagaimana cara mengoptimasi konten website yang Anda miliki. Dan kemudian riset dan optimasi kata kunci. Kata kunci ini adalah penentu ya apakah SEO yang Anda lakukan bisa berhasil atau tidak, karena nanti riset kata kunci itu menjadi sangat penting. Dan saya akan berikan bagaimana cara meriset kata kunci tanpa harus menggunakan tool mahal atau software mahal, bahkan kita akan gunakan sesuatu yang gratisan, dan juga kita akan memanfaatkan AI untuk kebutuhan tersebut. AI yang versi free ya, yang akun gratis bisa digunakan untuk kebutuhan Anda. Dan kemudian bagaimana melakukan optimasi terhadap struktur website, semuanya akan saya berikan langkah demi langkah di dalam playlist SEO WordPress ini. Nanti silakan Anda pelajari di dalam playlist tersebut panduannya.
Dan kemudian mungkin Anda bertanya SEO WordPress itu apa sih? Apa bedanya dengan SEO untuk website-website umumnya yang nggak dibuat sama WordPress? Pada prinsipnya teknik dasar SEO yang digunakan itu tetap sama, optimasi yang dilakukan itu tetap sama, ya agar kita membuat sesuatu di dalam metadata tersebut, membuat formulasi-formulasi di dalam metadata tersebut, dan juga konten tersebut agar mesin pencari bisa memahami isi website kita dan menampilkan kepada pengguna yang tepat, yaitu dengan kata kunci tertentu yang kita bidik dan kata kunci yang dicari oleh pencari informasi. Dan kemudian untuk SEO WordPress ini adalah teknik yang difokuskan untuk kebutuhan website WordPress, di mana optimasi untuk website PHP misalkan dengan menggunakan coding, website menggunakan coding HTML itu beda, implementasinya, penerapannya beda dengan menggunakan WordPress. Jadi WordPress punya teknik penerapan tersendiri, meskipun dasarnya sama, tapi teknik penerapannya berbeda. Kalau semisal untuk teknik coding memiliki penerapan tersendiri, untuk website HTML memiliki penerapan sendiri, untuk website CMS dengan Joomla atau dengan lainnya Drupal dan seterusnya itu juga memiliki teknik penerapan sendiri, dan untuk WordPress juga memiliki teknik penerapan tersendiri. Dan untuk SEO pada umumnya saya sudah bahas di dalam playlist di channel ini, saya sudah berikan untuk SEO secara umum. Anda bisa juga mempelajari itu untuk pengetahuan, dan sekarang saya akan fokuskan video ini, materi ini untuk website-website yang dibuat dengan WordPress. Dan demikian, nanti lagi-lagi Anda bisa pelajari ya langkah demi langkahnya di dalam playlist. Untuk kebutuhan tersebut saya akan upload secara berkala dan silakan nanti Anda pelajari.